Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan teman-teman dari SMA Al-Huda. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita masuk ke materi kedua yang akan dibawakan lagi-lagi oleh saya, Kak Iqbal. Oke, untuk materi kedua ini kita akan membahas tentang turunan dan integral. Oke, jadi kita langsung ke contoh soalnya aja biar kita gampang mencerna gitu. Jadi ada contoh soal, gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan S F dalam kurung T sama dengan 4T min 5. S-nya ini dalam meter dan T-nya dalam detik gitu. Tentukan besar kecepatan sesaat untuk waktu berikut ini gitu. Nah, yang perlu kita tahu ya untuk teman-teman semua, kalau misalnya turunan itu identik dengan perubahan laju kecepatan gitu. Ilustrasinya seperti itu. Dan berbanding lurus juga dengan jarak dan waktu. Nah, di sini kita disuruh menentukan besar kecepatan sesaat untuk waktu-waktu berikut ini. Jadi ada waktu di 2 detik dan waktu di 5 detik. Gimana cara kita pengerjaannya? Oke. Untuk jawaban yang A gitu. Jadi kita di sini ada rumus, nanti kita bahas rumusnya. Jika A-nya sama dengan 2 gitu. Kita masukin aja A-nya 2. Jika A-nya 2 gitu kan, F2 plus H min F tambah 2 per H. Jadi lintasannya FT sama, tadi kita sudah ngebahas ya. FT-nya itu 4T min 5 gitu. Nah, kita masukin tuh T-nya gitu kan. Kita masukin jadi 4. Terus itu ada 2 plus H min 5. Terus itu dikurang 4. Kita isi T-nya sama dengan 2 dikurang 5 gitu per H. Nah, setelah kita jumlah, kita dapatkan limit H mendekati 0. 3 plus 4H dikurang 3 per H. Lalu sama dengan limit H mendekati 0, 4H per H sama dengan 4 gitu. Jadi T sama dengan detik adalah 4 meter per detik gitu. Kita lanjut ke jawaban yang kedua. Nah, untuk jawaban yang kedua, sorry. Caranya sama, kita lihat dulu rumusnya, limit H mendekati 0, karena kita cari itu jaraknya ya. Rumusnya juga sama, F buka kurung A plus H tutup kurang F buka kurung A tutup kurung A per H jika A-nya sama dengan 5. Kita masukkan A-nya 5. Setelah kita masukkan lagi persamaannya. FT sama dengan 4T min 5. Setelah kita masukkan, kita jumlahkan. Limit H mendekati 0 itu persamaannya menjadi 15 plus H plus 4H dikurang 15 sama dengan H gitu kan. 15-nya kita coret karena ini positif dan ini negatif. Dan kita dapatkan limit H mendekati 0 itu 4H per H sama dengan 4. Jadi di kecepatan sesaat pada detik kelima pun jaraknya itu adalah 4 meter per detik gitu. Kecepatannya itu adalah 4 meter per detik, sorry. Nah, jadi rumus turunan fungsi ini dia menjelaskan nih bahwasannya turunan itu selalu berbentuk limit H mendekati 0 dengan rumus ini seperti ini gitu kan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Carilah turunan fungsi fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Yang pertama kali adalah kita masukin dulu x-nya sama dengan 1. Kita pakai rumus yang tadi ya kan. Kita sesuaikan dengan tadi, lalu kita masukkan persamaan yang sudah tadi kita yang akan dicari gitu ya, yaitu 3 min 2x gitu kan. Setelah kita masukkan, nanti akan ketemu nih min 2h per h sama dengan limit h mendekati 0, min 2 sama dengan min 2 gitu. Jadi turunan fungsi dari fx sama dengan 3 min 2x pada x min 1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2 gitu. Contoh 2, turunan fungsi fx 4x kuadrat min 3x plus 2 gitu kan pada x sama dengan a mempunyai nilai 13. Hitung nilai a-nya gitu kan. Nah, sekarang kita sama lagi, kita masukkan ke rumus yang awal nih. Ini benar-benar rumus dasar dari turunan gitu kan. Kita menggunakan limit gitu. Kita masukkan x-nya sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita masukkan persamaannya, sorry. Jadi kita dapatkan untuk persamaan dari
limit H mendekati 0, 8AH plus 4H kuadrat, terus kurang 3H per H sama dengan itu menjadi, nah di sini kan kita bisa kali jumlah bagi kurang ya, jadi 4H kuadrat plus 8H dikurang 3H gitu per H. Nah, kita dapatkan nih nilainya itu limit H mendekati 0 sama dengan 4H plus 8A min 3 sama dengan 8A min 3 gitu kan. Lalu kita selesaikan gitu penjumlahan dan pengurangannya gitu, dan kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 2. Karena tadi ya benar nih, tadi kita belum memasukkan angka 13-nya kan. Kita di sini kita bisa lihat mempunyai nilai 13 gitu kan. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita masukkan angka 13-nya dan kita dapatkan hasilnya itu 2. Oke, sekarang kita masuk ke turunan diferensial. Nah, turunan diferensial ini ibaratkan kalau misalnya kakak nyebutnya itu rumus mudahnya dari turunan fungsi gitu kan. Bagaimana kita menyelesaikan penurunan itu gitu. Nah, rumus-rumus turunan itu ada apa aja sih? Ya, rumus turunan itu kalau misalnya ada persamaan Y sama dengan U kurang lebih atau kurang dari atau kurang atau lebih dari V, maka Y aksennya sama dengan U aksen plus minus V aksen gitu kan. Terus ada lagi rumus yang Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K dikali U aksen gitu kan. K ini maksudnya konstanta. Kalau misalnya ada persamaan Y sama dengan UV, maka Y aksennya itu U aksen V plus U V aksen gitu. Kita satu-satu. Nah, kalau misalnya ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya itu menjadi U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya ada Y sama dengan U pangkat N, nah ini berpangkat ya, maka rumusnya itu menjadi Y aksen sama dengan N dikali UN pangkatnya kita kurangin 1 dikali U aksen gitu. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya itu kita cari Y aksen dari persamaan Y sama dengan X buka kurung 5X plus 3. Bagaimana kita mencarinya? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi penyelesaiannya itu cara satu, pertama kita tahu dulu persamaannya. Nah, setelah itu kita kalikan dulu nih, karena ini masih dalam bentuk persamaan tidak sempurna, kita sempurnakan dulu gitu. Kita kali pelangi X kali 5X dan X kali 3 gitu. Nah, kita dapatkan hasil 5X kuadrat plus 3X. Nah, setelah itu baru kita turunkan menggunakan rumus tadi yang sebelumnya ini. Nah, rumus yang ini ya kita pakainya karena berpangkat nih. Nah, kita menggunakan rumusnya tadi, rumusnya itu 5-nya kita keluarin dikali 2X, 2 dikurang 1, maksudnya ini pangkatnya kita kurangin 1, ditambah 3 dikali 1, X-nya pangkatnya kita kurangin gitu kan. Nah, kita dapatkan hasilnya itu menjadi 10X plus 3 dikali 1. Maka hasil Y aksennya itu 10X plus 3. Oke, kita masuk ke soal kedua. Soal kedua cari Y aksen dari Y sama dengan 3, 2 plus 1, X kuadrat. Gimana caranya? Sama aja. Kita cari dulu, kita lihat dulu persamaannya, lalu kita kalikan gitu kan. Nah, cara kedua, kita menggunakan cara kedua, bukan cara yang pertamanya, jadi ini sedikit berbeda. Kita kalikan dulu 3 sama X kuadratnya, dan hasilnya menjadi 2X plus 1, buka kurung tutup kurung dikali 3X. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung mengalihkan ke sini, tapi karena kita melihat di sini terjadi suatu hal yang kalau misalnya kita sebut ini masuk ke salah satu rumusnya gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini bisa masuk ke sini, rumus U kali V-nya ya kan. Terdapat dua persamaannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi U-nya itu berapa? U-nya itu 2X plus 1 gitu. U aksennya berarti 2. Dan untuk 3x kuadrat 3x kuadrat itu V aksennya sama dengan 6x itu kan. Nah, maka untuk Y sama dengan U kali V menggunakan tadi rumus yang tadi, Y aksennya itu menjadi, nah kita sesuaikan aja pakai rumus yang tadi, kita masukkan angkanya dan kita dapatkan Y aksennya itu sama dengan 8x kuadrat plus 6x. Oke. Nah, ini ada soal pengerjaannya untuk turunan. Kalau misalnya mau dikerjakan silakan dikerjakan. Setelah ini kita akan masuk ke materi integral. Terima kasih teman-teman.